gadis-gadis penggemar Blackpink itu. Semula aku acuh tak acuh, tapi lama-lama Lingga, Kiki, Eza, mereka menghilang dari peredaran. Mereka tak mau lagi berteman denganku. Apa arti gelang persahabatan ini? Tak berguna. Aini. Iya, Mak. Sebentar. Obat yang Emak pesan sudah Ai beli di warung. Saat ini Emak sedang sakit. Sudah hampir sebulan. Aku tak sanggup membawanya ke dokter. Kata orang-orang, biaya berobat dokter itu mahal. Apa? BPJS? Dari mana kami dapat mencicil setiap bulannya? Bu Siti yang bekerja di puskesmas pernah bilang, iuran BPJS yang menunggak atau tidak dibayar terancam terkena denda. Ya sudahlah, orang susah dilarang sakit. Itulah mengapa sudah sebulan ini aku menggantikan pekerjaan Emak untuk berburu koran bekas, botol-botol bekas ke warung-warung dan toko. Sering aku memungut sampah yang dibuang sembarangan. Sementara tong sampah dibiarkan kosong tak sebagaimana mestinya. Sejak Bapak meninggal 5 tahun yang lalu, Emaklah yang mencari nafkah untuk menyambung hidup. Menjadi buruh cuci dengan upah seikhlasnya. Lambat laun, tenaga Emak semakin berkurang. Tak kuat lagi untuk mencuci. Dan akhirnya, Emak memilih untuk menjadi pemulung. Itu pun cukup untuk membeli beras, lauk pauk, kebutuhan sekolahku. Dan jika ada uang lebih, aku bisa beli pulsa internet. Emak ingin sekali aku jadi guru. Menjadi guru adalah cita-cita Emak dulu. Ai, bagaimanapun kerasnya hidup, ingat, kamu masih punya Tuhan. Jangan menyerah menggapai cita-cita. Begitu pesan Emak. Saat ini Emak sakit keras. Barang-barang ini telah menyelamatkan hidup kamu. Lihatlah langit biru, Aini. Kesanalah matamu harus memandang. Apa yang kamu lakukan akan menjadi cahaya bagi orang lain. Kalian pasti bertanya, kenapa aku bisa memiliki handphone Android ini? Iya kan? Kalian pasti curiga, karena aku anak pemulung. Baiklah, aku akan sedikit bercerita. Dalam rangka memperingati 17 Agustusan tahun lalu, Pak Lurah memintaku untuk mengumpulkan teman-teman dan mengikuti lomba gerak jalan. Aku ditunjuk sebagai kepala regu. Meskipun awalnya ragu, kami berlatih dengan keras. Dan akhirnya, regu kami menang. Sambil memegang kumisnya, Pak Lurah bilang begini, Aini, kamu hebat. Jempol untuk kamu. Tunggu bonus dari Bapak ya. Hahaha. Nah, sudah jelas kan? Handphone itu adalah bonus dari Pak Lurah. Tuhan memang maha baik. Di saat dibutuhkan, di saat itu pula Tuhan memberikan jalan. Kalian masih belum percaya? Akan kutunjukkan. Siap? Gerak. Hadap kiri. Gerak. Langkah ke maju. Jalan. Berhenti. Gerak. Hadap kanan. Gerak.
membutuhkan waktu 10 sampai 20 tahun untuk terurai secara alami. Konsumsi penduduk setiap tahunnya terus meningkat, tapi kesadaran penduduk untuk mengolah sampah tidak ikut meningkat. Di mana ini? Panas! Langit pekat, pohon-pohon mati, air haus, kotor dan bau. Mata orang itu memerah, kulitnya mengelupas. Jangan mendekat, pergi. Rambut air rontok, kulit air mengelupas, kerongkongan. Tolong. Apakah ini firasat? Sepertinya tangan-tangan kecil ini harus berbuat sesuatu. Aku punya ide. Aku pernah mengunjungi pameran kerajinan daur ulang. Di depan pintu masuk terpajang spanduk bertuliskan, jika tidak bisa mengurangi, maka gunakan kembali, perbaiki dan daur ulang. Aku masih mengingat tulisan itu. Jujur saja, saat itu aku belum tertarik untuk mengolah sampah. Dalam pikiranku, sampah adalah hal yang kotor dan menjijikan. Dan menurutku, hasil kerajinannya biasa-biasa saja. Tak ada yang istimewa. Sekali waktu, aku diajak untuk mengikuti workshop oleh ibu guru. Di sana diajarkan bagaimana cara mengolah barang-barang yang tidak bernilai menjadi bermanfaat. Seperti vas bunga dari lintingan koran, tas plastik dari kemasan kopi, bunga dari sedotan, dan lampu hias dari botol bekas. Selain bermanfaat, barang-barang tersebut bisa dijual dengan harga yang pantas. Lalu, mengapa aku harus minder dan malu? Sibuk memikirkan penilaian orang lain. Tanggal berapa ya sekarang? 17. Hari ini emak mengizinkan ruang tamu ini digunakan sebagai galeri sekaligus tempat pelatihan. Barang-barang kerajinan daur ulang akan terpajang rapi di sini. Tunggu sebentar. Bagaimana kalau meja ini diletakkan di sudut sebelah kanan? Seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Cocok atau tidak? Bilang saja kalau tidak cocok. Kalau begitu geser sedikit. Aku akan mengajak tetangga dan teman-teman sekampung untuk bergabung mendaur ulang sampah-sampah di sini. Iya, sebentar. Terima kasih banyak, Pak. Sampah-sampah ini saya terima dengan senang hati. Semoga dagangan Bapak semakin laris ya, Pak. Sejak saat itu, aku tak perlu lagi memungut barang bekas ke warung-warung dan toko lagi. Mereka dengan senang hati mengantarnya ke rumah. Ini kemajuan berarti. Sip. Melalui aktivitas di postingan media sosial, aktivitas daur ulang sampah bisa dilihat oleh banyak orang. Semoga karyaku ini bisa menginspirasi teman-teman sebayaku. Tapi handphone ini harus dijual. Aku harus membawa emak ke dokter. Emak harus sembuh dari sakitnya. Iya teman-teman, sebentar. Ayo silakan masuk. Teman-teman, silakan masuk. Kita pisahkan barang-barangnya dulu. Botol-botol bekas sebelah sana, koran-koran di sebelah sana, kardus-kardus di sudut sebelah sana ya.
Oh iya Pak, baik Pak, akan saya usahakan. Terima kasih banyak. Teman-teman, kita mendapat undangan untuk menghadiri pameran kerajinan bulan depan. Yes! Karya-karya kerajinan kita akan dipajang rapi bersama dengan karya pengrajin yang lainnya. Tapi, bagaimana kalau produk kita lebih jelek dari mereka? Mereka akan menertawakan dan menganggap kita tak profesional. Aduh, bagaimana ya ini? Apakah tawaran ini harus ditolak? Tidak. Kita harus percaya diri, optimis dan yakin. Aini, ayo lebih giat lagi, lebih kreatif lagi. Teman-teman, koran-koran ini digunakan sebagai bahan daur ulang kerajinan. Sesuaikan dengan gambarnya ya. Memotongnya harus terlihat rapi. Barang-barang yang sudah jadi kita letakkan di sudut sebelah sana. Membawanya jangan sampai jatuh ya. Barang-barang yang sudah jadi kita foto dulu. Coba di sudut sebelah sini. Mengguntingnya jangan sampai terlampau batas, nanti sulit untuk menggabungkan. Aku baru saja mengantar emak ke dokter. Penyakit emak sebenarnya membutuhkan penanganan khusus. Tapi emak bersikeras ingin pulang. Tatapan emak mengisyaratkan supaya cepat membawanya keluar. Di perjalanan pulang, emak berbisik, "Ai, kamu pahlawan emak." Mataku berkaca-kaca. Aku pun membalas ucapannya. Ai ini bangga sama emak karena pahlawan sesungguhnya adalah emak. Oh iya, hari ini Kiki, Lingga dan Eza berjanji akan datang ke rumah. Dia akan mengantarkan botol bekas yang telah dikumpulkannya. Mereka juga akan membantuku untuk mempublikasikan karya kerajinan. Ternyata mereka tidak benar-benar meninggalkanku. Ling, Ki, Za, we are best friends then, forever. Tuhan, terima kasih telah mengembalikan hari-hari baik padaku.